Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Rabu, tanggal 3, bulan Juni, tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah Anugerah yang Cukup. Bapak, Ibu yang terkasih, anugerah Allah merupakan dasar utama keselamatan manusia dan menjadi kabar pengharapan terbesar bagi setiap orang yang menyadari keberdosaannya di hadapan Tuhan. Ketika manusia mulai merasakan beratnya dosa dan Roh Kudus membuka matanya untuk melihat keadaan rohaninya yang sesungguhnya, saat itulah ia didorong untuk datang kepada salib Kristus dan mencari pengampunan dari Allah Bapa. Ibu. Banyak orang mencoba menenangkan hati melalui usaha pribadi, perbuatan baik, atau pembenaran diri. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa pemulihan sejati hanya ditemukan ketika seseorang datang kepada Allah dengan hati yang rendah dan memohon belas kasihannya. Kitab Mazmur 103 ayat 8 menggambarkan Allah sebagai pribadi yang penyayang, pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, sehingga manusia tidak perlu mendekatinya dengan ketakutan bahwa ia akan langsung ditolak atau dihukum. Menariknya Bapak Ibu, pernyataan ini bukan hanya kesaksian pemazmur tentang Allah, melainkan juga pernyataan Allah sendiri dalam kitab Keluaran 34 ayat 6. Setelah bangsa Israel berulang kali melukai hatinya melalui penyembahan berhala dan ketidaktaatan, fakta ini memperlihatkan bahwa kasih dan belas kasihan Allah tidak bergantung pada kesetiaan manusia. Karena justru ketika manusia gagal dan jatuh dalam dosa, karakter kasih Allah dinyatakan dengan semakin jelas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pelajaran tentang anugerah yang cukup mengingatkan bahwa dasar pengharapan orang percaya bukanlah kesempurnaan hidupnya, melainkan kebaikan Allah yang tidak berubah dan tetap terbuka bagi mereka yang datang kepadanya. Saudara sekalian, kitab Keluaran 34 ayat 1 sampai 10 memperlihatkan perjumpaan penting antara Allah dan Musa setelah peristiwa anak lembu emas yang menjadi bukti pemberontakan bangsa Israel terhadap Tuhan yang telah membebaskan mereka dari Mesir. Secara manusiawi, bangsa itu pantas menerima penghukuman yang berat karena mereka dengan cepat melupakan perjanjian Allah dan menggantikan penyembahan kepada Tuhan dengan berhala buatan tangan mereka sendiri. Namun saudara, dalam momen yang seharusnya dipenuhi murka, Allah justru menyatakan nama dan karakternya sebagai Allah yang panjang sabar serta berlimpah kasih setia dan kesetiaan. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan Allah tidak pernah dipisahkan dari belas kasihannya, sebab ia memang membenci dosa, tetapi tetap mengasihi orang berdosa dan membuka jalan pemulihan bagi mereka yang bertobat. Saudara, dari bagian ini kita belajar bahwa anugerah bukan berarti Allah menganggap dosa tidak penting, melainkan Allah sendiri menyediakan jalan agar hubungan yang rusak dapat dipulihkan tanpa mengabaikan kekudusannya. Salib Kristus menjadi jawaban sempurna atas persoalan ini, karena di sana keadilan dan kasih Allah bertemu dalam satu karya keselamatan yang agung. Dengan demikian saudara, alasan utama Yesus mati di kayu salib adalah agar hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh dosa
dapat dipulihkan melalui anugerahnya yang cukup dan sempurna. Bapa Ibu kekasih, ketika seseorang datang kepada Tuhan dan mengakui dosanya dengan jujur, ia sebenarnya sedang menanggapi pekerjaan Roh Kudus yang telah lebih dahulu bekerja dalam hatinya, bahkan sebelum doa itu dipanjatkan. Kisah pemungut cukai dalam kitab Lukas 18 ayat 13 memperlihatkan bahwa doa yang sederhana tetapi lahir dari hati yang hancur memiliki nilai yang besar di hadapan Allah, karena ia berseru, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Bapak Ibu, pengakuan seperti ini berbeda dari kesombongan rohani yang berusaha membenarkan diri atau merasa cukup saleh dibandingkan orang lain. Sebab pengakuan sejati lahir dari kesadaran bahwa manusia sepenuhnya membutuhkan belas kasihan Allah. Yesus tidak menunggu manusia menjadi sempurna lebih dahulu sebelum mendekat kepadanya, melainkan ia mendatangi manusia, mencari yang tersesat, dan bekerja melalui Roh Kudus untuk membangkitkan kerinduan akan keselamatan. Bapak Ibu, kitab Wahyu 3 ayat 20 menggambarkan Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk, suatu gambaran yang sangat indah tentang kasih Kristus yang aktif mencari manusia dan tidak meninggalkan mereka dalam keterasingan rohani. Karena itu, saat seseorang datang dengan membawa luka, rasa bersalah, dan kegagalan hidupnya, Yesus tidak memandangnya dari jauh dengan sikap menghakimi, melainkan mendekat untuk mengangkat beban yang tidak sanggup dipikul manusia sendiri. Bapak Ibu, beban dosa yang begitu berat itu dilepaskan di Golgota, sehingga salib bukan sekadar lambang agama, melainkan tempat nyata di mana anugerah Allah bekerja memerdekakan manusia. Saudara terkasih, pelajaran ini mengingatkan bahwa manusia tidak boleh tetap berdiri jauh dari salib sambil memandang Allah sebagai pribadi yang dingin atau sulit dijangkau, karena Injil justru mengundang manusia untuk berlari kepada Kristus dengan penuh keyakinan. Dalam kitab Zaharia 3 ayat 4 digambarkan bagaimana pakaian yang kotor diganti dengan pakaian yang bersih, yang melambangkan tindakan Allah menggantikan dosa dan rasa malu manusia dengan kebenaran Kristus. Saudara, gambaran ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia memperbaiki dirinya sendiri sampai layak diterima Tuhan, melainkan pemberian anugerah yang diterima melalui iman kepada Yesus. Banyak orang merasa terlalu berdosa untuk datang kepada Tuhan, atau menganggap kesalahan masa lalu membuat mereka tidak lagi layak dikasihi Allah. Padahal Injil justru diberitakan bagi mereka yang sadar akan kebutuhan rohaninya. Saudara, Kristus tidak menolak orang yang jatuh dan terluka, sebab misinya adalah mencari serta menyelamatkan yang hilang dan memulihkan yang hancur oleh dosa. Ketika manusia menyerahkan beban dosanya kepada Kristus, ia tidak kehilangan identitas atau nilai dirinya, melainkan menemukan identitas baru sebagai anak Allah yang dipulihkan melalui kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara, kedekatan dengan salib harus menjadi pengalaman pribadi yang terus dipelihara setiap hari agar hidup orang percaya tetap bertumpu pada anugerah, bukan pada kekuatan diri sendiri.
Bapak Ibu, kitab Roma 6 ayat 23 menegaskan bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sehingga ayat ini memperlihatkan perbedaan mendasar antara apa yang dihasilkan dosa dan apa yang diberikan oleh anugerah. Dosa selalu membawa kematian, bukan hanya dalam arti kematian fisik, tetapi juga keterpisahan dari Allah, kehancuran moral, serta hilangnya damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan manusia. Sebaliknya Bapak Ibu, hidup kekal tidak disebut sebagai upah atau hasil usaha manusia, melainkan karunia yang berarti pemberian cuma-cuma yang berasal dari kasih Allah. Kitab Roma 5 ayat 20 dan 21 menambahkan bahwa ketika dosa bertambah banyak, kasih karunia menjadi semakin berlimpah, bukan untuk membenarkan manusia hidup dalam dosa, melainkan untuk menunjukkan bahwa kuasa anugerah Allah lebih besar daripada kuasa dosa itu sendiri. Bapak Ibu, ini berarti tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni apabila seseorang datang kepada Kristus dengan pertobatan dan iman yang tulus. Anugerah Allah tidak kalah oleh kegagalan manusia, sebab kasih karunia berkuasa melalui kebenaran dan memimpin kepada hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, orang percaya tidak hidup dalam keputusasaan akibat masa lalunya, tetapi hidup dalam pengharapan karena anugerah Allah terbukti lebih kuat daripada sejarah dosa manusia. Saudara-saudara, Roma 5 ayat 8 memberikan dasar yang sangat mengharukan tentang kasih Allah dengan menyatakan bahwa Kristus telah mati untuk manusia ketika manusia masih berdosa, sehingga kasih Allah tidak menunggu manusia menjadi baik terlebih dahulu sebelum dikasihi. Dunia sering mengajarkan bahwa kasih harus diperoleh melalui prestasi, penerimaan sosial, atau kelayakan tertentu, tetapi kasih Allah bergerak dengan cara yang berbeda karena Ia lebih dahulu mengasihi manusia yang belum layak menerima kasih itu. Fakta bahwa Kristus mati ketika manusia masih hidup dalam dosa menunjukkan bahwa keselamatan sepenuhnya berasal dari inisiatif Allah dan bukan hasil pencapaian rohani manusia. Inilah sebabnya pelajaran tentang anugerah yang cukup menjadi sangat penting, karena banyak orang percaya masih bergumul dengan rasa bersalah, ketidaklayakan, dan ketakutan bahwa kasih Tuhan mungkin telah habis bagi mereka. Padahal anugerah Allah disebut cukup karena tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan pada kesempurnaan karya Kristus di kayu salib yang tidak pernah gagal menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Kesadaran akan anugerah ini seharusnya melahirkan rasa syukur yang mendalam, kerendahan hati, dan dorongan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan sebagai tanggapan atas kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu, hidup orang percaya harus terus diarahkan kepada salib Kristus, sebab di sanalah manusia menemukan bahwa anugerah Allah sungguh cukup untuk mengampuni, memulihkan, dan memimpin menuju hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara
yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.